Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Namun walaupun demikian saya akan mulai dengan ayatnya 57 dari pasal 7, 53 dari pasal 7, lalu kemudian ayat 1 sampai 11 pada pasal yang 8. Dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada minggu hari ini, 29 Agustus 2021. Jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang saya bacakan kepada kita dan kita telah mendengar dari Yohanes pada pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 11 adalah sebuah kisah di mana ahli Taurat dan juga orang Farisi dengan sengaja memasang sebuah jebakan. Kalau orang Jakarta sering berkata jebakan Batman. Memasang sebuah jebakan untuk menjebak Tuhan, sehingga dia akan mengungkapkan atau memperkatakan sesuatu yang salah, dan itu akan dipakai untuk menghakimi dia. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam keempat Injil, memang hari demi hari pamor dan tingkat kepercayaan masyarakat Yahudi kepada ahli Taurat dan juga orang Farisi, bahkan juga orang Saduki mulai berkurang setelah Yesus datang. Yang tadinya mereka diagung-agungkan, dipuji, hebat dan lain sebagainya, ketika Yesus telah membuat suatu pengajaran yang luar biasa di tempat-tempat tertentu dan kemanapun dia pergi, yang terlebih lagi dia melakukan dengan berbagai macam mujizat,
menunjukkan antara iman, antara kasih dalam perkataan dan perbuatan adalah benar, maka pada akhirnya mulailah orang-orang Yahudi mengikut dia. Dan pada akhirnya ahli Taurat merasa tersingkirkan. Demikian halnya dengan orang-orang Farisi. Mereka mulai merasa takut kehilangan akan pamor dan kuasanya, sehingga mereka mencoba untuk membuat suatu jebakan untuk menjebak Tuhan. Dan mereka membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina, lalu menempatkan dia di tengah dan mengatakan kepada Tuhan bahwa mereka mendapatkan seorang perempuan yang kedapatan berzina, dan dalam hukum Musa bahwa orang yang berzina harus dilempari batu. Lalu dikatakan, apakah pendapatmu tentang hal itu? Saudara yang terkasih nama Tuhan, hal yang dapat kita renungkan dari bagian ini, bahwa ternyata Yesus sang kebenaran itu tetap saja dicobai oleh berbagai macam cara oleh orang-orang Farisi, bahkan juga ahli Taurat, yang seharusnya tahu akan kebenaran, yang seharusnya tahu berbuat kebenaran, tetapi justru mencoba menentang kebenaran. Saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pada pasal 23 ayat 2, di sana kita akan menemukan bahwa Yesus pernah mencela orang Farisi dan juga ahli Taurat dengan berkata bahwa mereka telah mengangkat diri mereka sebagai hakim. Bahkan mereka menduduki kursi Musa. Karena kebiasaan yang mereka terapkan, mereka membuat diri mereka sebagai orang yang menghakimi, merasa diri lebih suci, merasa diri lebih kudus daripada yang lain. Saudara-saudara, bahkan kalau kita membaca juga dalam Injil Matius pada pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-5, Yesus mengingatkan mereka agar mereka berhati-hati, yaitu ahli Taurat dan juga orang Farisi. Lalu dikatakan kepada mereka bahwa selumbar di mata saudaramu engkau lihat, tapi balok di matamu engkau tidak lihat. Saudara-saudara, pada ayat selanjutnya dia katakan supaya jangan menghakimi. Nah, jadi sebenarnya Tuhan dalam hal ini bukanlah yang mengabaikan tentang dosa. Tuhan dalam hal ini bukanlah yang tidak mempedulikan bahwa perempuan ini berbuat dosa. Bukan itu maksudnya. Tapi yang Tuhan mau tunjukkan kepada ahli Taurat dan juga orang Farisi, menurut nats ini adalah bahwa mereka tidak jauh lebih baik daripada perempuan yang berzina itu. Nah, sehingga ketika dia terus didesak untuk menjawab apa yang engkau harus lakukan, apa pendapatmu tentang hal ini, maka Yesus berdiri dan berkata kepada mereka, siapa yang tidak berdosa, biarkan dia yang terdahulu melempari perempuan ini. Dan kemudian Alkitab yang baru kita baca ini menjelaskan kepada kita, satu persatu mereka pergi meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Mulai dari yang tertua, artinya pemimpin yang dihargai di dalam grup yang mencobai Tuhan itu. Satu-satu mereka pergi dan tinggal berdua saja, yaitu Yesus dan perempuan yang kedapatan berzina itu. Saudara, kita juga perlu mengingat bahwa di dalam hukum Musa, bahwa sesungguhnya orang yang berzina, yang tertangkap basah, mereka memang diizinkan atau diperintahkan untuk dihukum. Tetapi kalau kita membaca kisah ini kembali, dikatakan bahwa mereka menemukan perempuan yang tertangkap basah sedang berzina. Tetapi yang mereka bawa hanya perempuannya. Mana laki-lakinya? Mereka tidak membawa. Padahal dalam Imamat pada pasal 20 ayat 10, di sana dijelaskan kepada kita bahwa dua-duanya harus dihakimi, harus dihukum. Nah, jadi semakin jelas
bahwa ternyata ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi itu hanya hendak mencoba untuk menjatuhkan Tuhan Yesus Kristus, mencoba untuk mencari kesalahannya, agar dengan demikian mereka mudah untuk mencelanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tetapi jawaban yang datang dari Tuhan telah membuat mereka menjadi malu, karena ternyata bahwa mereka tidak lebih baik daripada perempuan yang berzina itu. Ayat ini juga hendak mengajarkan kepada kita bahwa kita pun tidak jauh lebih baik daripada perempuan yang berzina itu, karena kita pun adalah sama-sama manusia yang berdosa. Dalam Roma pada pasal 3, kita akan menemukan di sana bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang mencari Allah. Ketika dia semua orang telah berdosa, berarti termasuk saya, termasuk saudara. Kita semua telah berdosa, dan kita harus binasa karena perbuatan dan dosa-dosa kita. Tetapi karena kasih karunia kita mendapatkan pengampunan. Kita mendapatkan kasih sayang Tuhan untuk kita diselamatkan ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka jawaban yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan membuat mereka terpukul dan malu, bahwa mereka pun orang yang berdosa dan pantas untuk dihakimi kalau memakai penghakiman ala hukum Musa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, berbicara tentang masalah hukum, terutama hukum Musa, bahwa itu bukanlah suatu solusi untuk menyelesaikan masalah dosa. Hukum tujuannya bukan untuk menyelamatkan. Hukum tujuannya hanyalah untuk menunjukkan bahwa kita berdosa. Hukum tidak mungkin menyelamatkan seseorang. Hukum hanya menjelaskan atau menggambarkan. Ibarat dia cermin. Ketika seorang bercermin kepadanya, maka seorang itu akan melihat kekurangannya ada di mana. Ketika kita bercermin kepada hukum, kepada firman Tuhan, maka kita akan sadar bahwa kita memiliki banyak kekurangan. Begitu banyak dosa yang telah kita perbuat. Dan itu berarti hukum itu memacu kita untuk kita mencari Yesus Juru Selamat. Jadi hukum bukanlah diberikan untuk menyelamatkan, tapi hukum diberikan untuk menyadarkan bahwa kita butuh Juru Selamat. Karena kita tidak mungkin bisa selamat dengan perbuatan kita. Itulah juga yang boleh kita baca dan juga kita renungkan dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatanmu, bukan karena kebaikanmu, tapi karena kasih karunia, supaya jangan ada yang memegahkan diri. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi jelas sekali kita semua orang yang berdosa, dan kita semua mendapatkan kesempatan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Nah, sehingga kita boleh melihat pada kisah ini, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Mana mereka semua? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau," kata Tuhan. "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudaraku, pada pengakhiran atau pada Efesus pasal 2 ayat yang 10 dikatakan kepada kita, setelah di ayat atasnya dikatakan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, maka ayat 10 dikatakan kepada kita bahwa kita diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Suatu perintah untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Suatu perintah untuk meninggalkan kehidupan yang tercemar. Suatu perintah untuk menjalani kehidupan yang baru. Kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan yang beribadah. Kehidupan yang suci. Kehidupan yang dipersembahkan demi keagungan nama Tuhan. Tetapi itu dimulai dengan sadar akan dosanya. Dan kemudian mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ketika Tuhan katakan, "Aku pun tidak menghukum engkau." Yesus Tuhan tidak menghukum Anda dan saya. Karena Dia sendiri yang mengajak, "Marilah kepadaku."
Karena dia sendiri yang mengatakan bahwa siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Maka dia tidak menghukum kita, dia justru memanggil kita. Dan pada akhirnya dia berkata kepada kita, jangan berbuat dosa lagi. Pada akhirnya dia mengatakan kepada kita, pergilah kepada dunia melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan tidak begitu panjang untuk kita renungkan pada minggu hari ini. Hanya mengingatkan kita bahwa kita harus hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan berbuat dosa lagi. Karena kita semua orang yang berdosa, tapi telah dipanggil dan telah dibebaskan dari hukuman itu dalam Kristus Tuhan. Maka mari kita berbuat kebaikan, berbuat kebenaran, demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu, kami telah merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Oleh Allah Roh Kudus, Engkau menerangi hati kami semua, memampukan kami untuk boleh memahami dan juga melakukan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa bagi mereka yang lemah, biarlah Engkau menguatkan mereka. Bagi mereka yang sakit, Engkau menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudaraku, kembalilah kepada aktivitas masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai. Berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita dan sampai ketemu dalam pelayanan kita selanjutnya. Tuhan yang Maha Baik selalu menyertai kita. Amin.